Ujian praktikum konsep pemrograman, teori dasar. String adalah sederetan simbol yang tidak menentu panjangnya yang dianggap sebagai panjang satu unit. String dapat berupa angka, huruf, karakter khusus, maupun karakter Unicode. Dalam bahasa C++ terdapat beberapa fungsi yang digunakan untuk operasi pengolahan string. Nah, jadi yang diawali dan diakhiri tanda petik ini merupakan string. Contohnya yang di sebelah kanan ada cout tujuan setelah str copy. Kemudian struktur data. Struktur data adalah cara mengorganisir dan menyimpan data dalam komputer agar dapat diakses dan dimanipulasi secara efisien. Array adalah struktur data yang dapat menyimpan sejumlah elemen data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Array memiliki dimensi yang berbeda, diantaranya array satu dimensi dan multidimensi dengan pembeda yang terletak pada jumlah indeks yang digunakan untuk mengakses elemen-elemen array tersebut. Nah, contohnya ada di sebelah kanan. Jadi variabelnya itu angka dan tipe datanya itu integer. Nah, dalam integer ini ada kurung siku dan tutup siku. Ini kurung siku dan kurung tutup siku ada berisian kalimat. Nah, dalam kalimat ini diuraikan terdapat 5 angka atau 5 elemen data yang memiliki tipe yang sama. Jadi tipenya itu angka. Vektor pada C++ atau biasa disebut menggunakan std vektor adalah array dinamis, yakni array yang proses memungkinkan proses insert dan delete elemen pada bagian tengah array dan seakan-akan mengubah ukuran array tersebut. Fungsi adalah subprogram yang bisa digunakan kembali baik di dalam program itu sendiri maupun di program yang lain. Fungsi dapat menerima input dan menghasilkan output. Contoh fungsi yang sering dibuat adalah fungsi main. Prosedur. Ketika menggunakan tipe data void untuk menyatakan fungsi tersebut tidak akan mengembalikan nilai apa-apa. Fungsi ini bisa disebut juga sebagai prosedur yang sering digunakan untuk merujuk pada sebuah fungsi yang tidak mengembalikan nilai void. Kemudian ada access file. Akses file adalah kemampuan untuk membaca, menulis, dan memanipulasi data dari file yang disimpan di disk. Akses file dapat dilakukan dengan menggunakan kelas ifstream untuk membaca file dan kelas offstream untuk menulis file. Searching merupakan kegiatan mencari data yang akan dibutuhkan. Searching dalam pemrograman dapat dilakukan untuk mencari data yang berada pada memori komputer. Directive preprocessor adalah baris-baris yang disertakan dalam kode program dan didahului oleh tanda pagar. Baris-baris ini bukanlah pernyataan program tetapi petunjuk bagi preprosesor. Preprosesor memeriksa kode sebelum kompilasi sebenarnya dimulai dan menyelesaikan semua petunjuk ini sebelum kode sebenarnya dihasilkan oleh pernyataan reguler. Program manajemen stok barang ada studi kasus yang dipilih dalam ujian praktikum ini. Program ini akan menyediakan kemudahan dalam mengelola barang, seperti menampilkan list barang dan juga melakukan pencarian. Dalam program ini juga dapat menambahkan dan menghapus data yang tidak diperlukan atau data yang ingin ditambahkan. Di sini, program ini menggunakan header, stream sebagai dasar input dan outputnya, string sebagai pengelolaan dan manipulasi string yang terdapat pada bahasa programasi plus, vektor digunakan sebagai dynamic array untuk memudahkan dalam pengelolaan data karena memiliki berbagai fungsi tambahan yang lebih baik dibandingkan dengan array.
Vektor sendiri memiliki fungsi seperti pushback untuk memindahkan atau memasukkan data ke paling belakang. Lalu ada iomanip untuk manipulasi string juga di sini yang digunakan seperti untuk membuat tabel. Berikutnya ada include fstream sebagai input output file. Ada algorithm digunakan sebagai sorting. Berikut ada stdlib.h. Header ini digunakan sebagai untuk menggunakan fungsi daripada Windows seperti clear screen. Using name std digunakan di sini digunakan sebagai using name std atau standar digunakan untuk tidak melakukan pengulangan std kepada setiap fungsi standar. Struktur komponen berisikan variabel nama barang dengan tipe data string, jenis barang dengan tipe data string juga, variabel jumlah barang dengan tipe data integer, dan tanggal diterima dengan tipe data string. Berikutnya ada fungsi dengan tipe data boolean. Fungsi ini akan mensorting data nama berdasarkan diurutkan dari A hingga Z dengan metode sequential sorting. Berikut ada fungsi string untuk mengubah huruf menjadi huruf besar dengan menggunakan fungsi transform yang terdapat pada header string. Berikutnya ada prototype function prosedur dari void tampilan menu hingga bersihkan layar, buka teks editor, info stok, simpan data dan cari barang, update data ditampilkan lebih dahulu. Sedangkan untuk fungsinya sendiri atau prosedurnya dimasukkan di belakangan setelah fungsi main. Pada fungsi main terdapat informasi untuk menampilkan data, pilihan menunya, dan juga di sini ada penentuan vektor dengan variabel komponen dengan namanya data komponen. Vektor komponen ini akan berisikan struktur komponen yang sudah didefinisikan sebelumnya. Setelah itu di sini ada pengulangan do while untuk dapat mengulang jika ada kesalahan. Ada inputnya, variabel input berupa karakter. Di sini ada pada bagian pertama daripada do. Di sini akan ada memanggil fungsi dari tampilan menu. Setelah itu akan menampilkan pilihan menu dari 1 hingga 0. Dan jika salah, jika while tidak sama dengan 0, maka akan keluar. Jika while tidak sama dengan 0, maka program akan diulang lagi. Cin white space input digunakan sebagai masukkan input dari pilihan tersebut dengan tipe data char, dan white space-nya di sini atau WS di sini digunakan sebagai jika ada white space yang berupa tab spasi maka dianggap valid, tidak dianggap invalid. Di sini ada penyelesaian menggunakan metode switch case. Dengan penyelesaiannya adalah switch. Jika input tidak sama dengan switch maka akan masukkan dengan default. Pada case 1 akan menampilkan info stok data komponen dengan fungsi yang dipanggil sebelumnya prototype dengan prosedur yang akan dipanggil. Di pilihan kedua ada update data. Baru pada pilihan 3 ada fungsi untuk sorting barang. Pilihan keempat ada simpan data. Pilihan kelima akan membuka teks editor. Pilihan 0 akan mengeluarkan aplikasi atau program. Default digunakan sebagai error header. Jika pilihan tidak valid, maka program akan mengulang lagi. Tapi jika pilihannya 0, maka program akan berhenti. Switch sendiri ada percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan true, maka blok kode program akan diproses. Berikutnya di sini ada prosedur dengan tipe data void yang tidak mengembalikan nilai. Prosedur tampilan menu ini akan menampilkan menu dari 1 hingga 0. 1 untuk info stok barang, 2 untuk update data barang, 3 untuk sorting barang, 3 untuk pencarian barang, 4 untuk simpan data, 5 untuk buka file text editor, dan 0 untuk keluar. Berikutnya ada void bersihkan layar.
Prosedur bersihkan layar ini akan berisikan Directive Preprocessor yang akan melakukan proses terlebih dahulu sebelum program dijalankan. Jika program didefine sebagai Windows, maka sistem akan menggunakan CLS. Jika tidak, maka sistem akan menggunakan clear untuk membersihkan layar. Jika kedua salah, maka program akan berhenti. Berikutnya, pada prosedur buka text editor menggunakan Definitive Preprocessor yang sama. Jika pada Windows, sistem akan membuka Notepad. Jika pada Linux, sistem akan membuka XDX Open. Jika pada Apple atau MacBook, sistem akan buka text editor yang berfungsi atau bekerja pada OS tersebut. Berikutnya ada prosedur InfoStock yang akan menampilkan data menggunakan if stream atau input file stream. Data gudang akan disimpan kepada data gudang.txt. Jika data gudang dibuka, maka akan menampilkan hasilnya. Di sini komponen barang akan diambil dari vektor. Dan pada if stream akan membaca masing-masing barang sesuai dengan data yang di-input. Data gudang akan ditutup kembali. Dan jika data gudang kosong, maka akan menampilkan output stok kosong. Jika tidak, maka program akan disusun dan diurutkan serta ditampilkan menggunakan IOManip, setFill, dan setWhite yang akan menghasilkan tabel yang akan dibagi sesuai dengan isi masing-masing daripada vektor data komponen. Di sini isinya dari jenis nama barang, jenis barang, jumlah barang, dan tanggal diterima akan dibuat tabel menggunakan IOManip atau manipulator. Lalu setelah data akan diambil, setelah data akan disorting, data akan dipanggil satu persatu. Kosata data komponen bagian dari barang merupakan data komponen. Kod akan dipanggil dan menjadikan tabel sama seperti yang sebelumnya. Jika gagal, akan ada error header yang akan menampilkan gagal membuka file untuk baca data jika data file tidak terdapat pada program. Berikutnya ada void atau prosedur simpan data dengan kosata vektor komponen dengan datanya merupakan data komponen. Di sini menggunakan fungsi upstream atau output file stream data gudang untuk menulis data atau untuk menulis string ke dalam file. Jika data gudang dibuka, maka akan masukkan file sesuai dengan strukturnya, barang nama barang, barang jenis barang, barang jumlah barang, dan barang tanggal diterima. Barang akan disimpan ke dalam file jika berhasil, dan file akan ditutup kembali. Jika salah, ada error header yang akan menampilkan gagal membuka file untuk menyimpan data. Ini sama seperti if stream sebelumnya jika data tidak ditemukan. Berikutnya akan ada sorting barang. Prosedur sorting barang. Ya, sini akan menggunakan metode sequential sorting dan akan membagi barang sesuai dengan menu tersebut. Sorting akan dilakukan dengan mencocokkan isi data dengan data yang dicari. Di sini terdapat 3 pembagian. Cara untuk membaginya atau menemukan datanya, pertama berdasarkan nama, kedua berdasarkan jenis barang, ketiga berdasarkan tanggal diterima. Metode yang digunakan masih sama, sequential string, di mana di sini ketika memasukkan nama barang yang dicari, auto akan menyesuaikan dengan data target. Jika data ditemukan, akan disorting dari awal, begin hingga akhir daripada indeks dari vektor tersebut, dan akan disamakan berdasarkan nama yang dicari. Jika nama ditemukan, maka akan dikembalikan dengan tipe data dengan boolean true. Jika true, maka data ditemukan dan akan ditampilkan. Jika data tidak ditemukan, maka akan ada header yang akan menampilkan data dengan nama yang dicari tidak ditemukan. Hal yang sama dilakukan kepada
sama dilakukan kepada juga dengan menu pilihan kedua. Yang berbeda di sini hanyalah di sini akan dicari dan berdasarkan jenis barangnya. Untuk fungsi dan cara kerjanya masih sama dengan menu pertama. Pada menu ketiga juga sama. Tapi di sini bedanya kembali dicari berdasarkan tanggalnya. Pada menu 0 di sini akan kembali ke menu utama, mengembalikan tampilan menu ke menu utama, dan defaultnya sini jika input yang dimasukkan tidak valid maka akan mengulang lagi karena ada do while. Karena menggunakan pengulangan do while. Oke, di sini ada prosedur update data yang akan menampilkan menu. Di sini akan ada prosedur update data yang akan mencek dengan parameter vektor komponen merupakan bagian dari struktur data komponen, dan menggunakan pengulangan dual lagi sama akan menampilkan pilihan opsi update data dari tambah data hingga edit data, hapus data, dan simpan data, serta jika ingin kembali ke menu utama. Input akan disamakan berdasarkan cache-nya sama seperti sebelumnya menggunakan switch cache untuk masuk ke menu selanjutnya. Di sini pada menu pertama akan masukkan nama barang, karena kedua masukkan jenis barang, ketiga akan masukkan tipe barang. Tapi pada jenis barang akan digunakan fungsi transform yang akan mengubah huruf kecil menjadi huruf besar. Pada jumlah barang dimasukkan menggunakan in biasa, tapi pada nama barang, jenis barang, dan tanggal barang menggunakan getLine agar tidak terjadi kesalahan jika terdapat spasi seperti white space seperti spasi ataupun tab. Berikutnya, data akan disamakan menggunakan target. Jika data sama, dia akan menggunakan true. Jika data sudah ada, program akan menampilkan data. Di sini ada pengecekan atau target jika data tersebut sama atau sudah terdapat dalam file, maka data akan diupdate. Tapi jika data berbeda, maka data akan ditambahkan. Pada menu kedua, di sini jika ingin mengubah, di sini menggunakan pencarian yang sama, menggunakan sekuensial yang akan mengembalikan true atau false. Jika false, dia akan berhenti atau data tidak ditemukan. Tapi jika true, dia akan menjalankan melakukan pencarian target barang. Dia akan menampilkan out, masukkan data barang, dan akan menampilkan jenis barang yang akan dimasukkan. Berikutnya pada menu ketiga, yang di sini adalah menu untuk menghapus data. Data yang akan dimasukkan akan diperiksa kembali apakah ada atau tidak di dalam teks tersebut. Jika data ditemukan, maka data akan dihapuskan. Tapi jika data tidak ditemukan, maka data akan dimunculkan error holder out data dengan nama baru target barangnya tidak ditemukan. Di sini menggunakan fungsi untuk remove if untuk menghapus data dari target. Berikutnya untuk menyimpan pada menu keempat, di sini akan memanggil prosedur simpan data yang akan di-define sebelumnya. Untuk menu 0 sama untuk kembali ke menu utama dengan defaultnya juga sebagai error holder. Out pilihan tidak valid, silahkan pilih kembali. Jika sub input tidak sama dengan 0, maka input akan mengulang kembali karena di sini menggunakan pengulangan dual. Berikut ada hasil running programnya. Di sini ada menu utama. Menu utama di sini akan menampilkan info stok barang, update data barang, cari barang, simpan data, buka file dengan text editor, dan 0 untuk keluar dari program. Berikutnya ada jika memilih update data, maka akan ada menu yang akan muncul adalah sebagai berikut. Pertama, ditambah data, edit data, hapus data, dan berikutnya. Untuk menambah data, akan masukkan nama data yang ingin tambahkan, jenis barang, baru jumlah barang, dan masukkan tanggal diterima dengan format tanggal, bulan, dan tahun. Jika data tersebut sudah ada di file,
maka data akan diupdate. Tapi jika data tidak ditemukan dalam file, maka data akan ditambahkan. Di sini jika masuk ke dalam menu mengubah data, pertama akan masukkan data yang ingin diubah berdasarkan namanya. Jika data ditemukan, kita dapat mengubah datanya dengan masukkan kembali data baru. Data akan di-override dengan data yang baru. Berikutnya, jika masuk ke menu menghapus data atau ada data yang ingin dihapuskan, kita dapat masukkan nama datanya. Lalu jika data ditemukan, data akan dihapus. Tapi jika data tidak ditemukan, maka akan muncul tulisan data tidak ditemukan. Berikutnya, untuk menyimpan data file, data akan disimpan ke dalam file menggunakan metode if offstream. Jika data berhasil disimpan, maka akan muncul sebagai berikut: data berhasil disimpan ke dalam file data gudang.txt. Berikutnya, untuk menampilkan info stok dengan menu pilihan pertama, info stok akan ditampilkan menggunakan fungsi ifstream dengan tabel yang sudah dimanipulasi menggunakan iomanik. Berikut adalah tampilannya. Di sini tabel nama barang akan menampilkan di dalamnya ada nama barangnya, jenis barang, jumlah barang, dan tanggal diterimanya. Di sini akan ada menu. Jika masuk ke menu pencarian, di sini pencarian dapat dilakukan dengan tiga jenis cara. Pertama dengan menyamakan namanya, kedua dengan menyamakan jenis barangnya, ketiga kan tanggal diterimanya. Metode yang digunakan seperti sebelumnya, sequential sorting. Pada menu masing-masing akan memasukkan apa yang dicari. Misalnya masukkan nama, maka nama yang dicari akan disamakan. Lalu jika ditemukan, akan ditampilkan info barangnya dari nama barang, jenis barang, jumlah barang, dan tanggal diterimanya. Jika tidak, maka akan muncul tulisan data tidak ditemukan. Untuk kriteria pencariannya masih tetap sama seperti sebelumnya. Yang membedakan hanyalah jenis barangnya dan tanggal barangnya yang akan diinput untuk melakukan pencarian dan disamakan dengan isi dalam data file menggunakan metode sequential sorting. Berikutnya, jika membuka data file menggunakan text editor, file akan terbuka seperti berikut. Di sini membuka Notepad karena file tersebut berada dalam OS atau program tersebut berada dalam Windows. Jika program berada dalam Linux ataupun Mac atau Apple, program akan membuka file masing-masing sehingga program ini kompatibel dengan berbagai platform OS lainnya. Ya, terima kasih, sekian dari saya.